Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PPH pasal 23. Saya di sini Rifa Safitri sebagai moderator dan rekan saya ada Marsyanda Ariesta, Sabrina Latifa, Angel Visitasia, dan ada Khairunisa. Nah, langsung saja kita masuk ke materi di dalam PPH pasal 23. Yang pertama adalah pengertian dari PPH pasal 23. Nah, ketentuan dalam pasal 23 UU PPH ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal atau penyerahan jasa ataupun penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPH pasal 21. Nah, yang dibayarkan, yang disediakan dan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri atau penyelenggaraan kegiatan ataupun bentuk usaha tetap ataupun di dalam perwakilan perusahaan dari luar negeri lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemotong PPH pasal 23. Pemotong PPH pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak. Adapun yang dikenakan pemotongan PPH pasal 23, yang dikenakan pemotongan PPH pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21. Pengecualian objek pemotongan PPH pasal 23. Penghasilan yang tidak dikenakan PPH pasal 23 yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keenam, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang ketujuh, penghasilan dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu tarif pemotong. Tarif pemotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas. Yang pertama yaitu dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga yaitu royalti. Yang keempat yaitu hadiah penghargaan, bonus, dan sejenis lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Tarif pemotong sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas yang pertama yaitu sewa dan penghasilan lainnya sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang kedua yaitu imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung PPH pasal 23 atas dividen. Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPH pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Berikut contohnya. PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta.
PPh pasal 23 dipotong PT Solusindo adalah 15% dari jumlah bruto, yaitu 15% dari 200 juta, mendapatkan 30 juta rupiah.